Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idain yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang begitu menggembirakan, dalam suasana yang Allah berikan pada saat ini, pada hari ini begitu cerah, dalam keadaan dan situasi seperti apapun, mari kita senantiasa dan selalu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita semuanya telah menyelesaikan ibadah yakni seluruh rangkaian di bulan suci Ramadan. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk senantiasa diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan, kekeliruan, kekurangan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd.
Siapa yang semua dan seluruh ibadahnya hanya untuk bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan baru saja berlalu. Siapapun yang beribadah karena bulan Ramadan, Ramadan telah meninggalkan kita. Siapa yang beribadahnya karena hanya bulan Ramadan, Ramadan akan menemui kita 11 bulan yang akan datang. Namun kalau siapapun yang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, maka sungguh siapapun yang beribadah karena Allah hari ini dan hari-hari berikutnya sampai yaumil akhir menjemput kita semuanya, tidak ada yang berubah pada diri kita untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barangkali ada sebagian daripada di antara kita yang ketika Ramadan telah berlalu banyak yang menangisinya. Maka hal ini tidaklah kemudian dilarang dalam syariat agama kita. Karena begitu mulianya bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bisa menggembleng siapapun yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan mengajarkan dan mendidik kepada siapapun untuk menjadi manusia-manusia yang bisa mengatur lisannya. Bulan Ramadan bisa mendidik dan mengajarkan siapapun untuk menjadi orang-orang yang hatinya senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Bulan Ramadan bisa mendidik dan mengajarkan kepada siapapun untuk melakukan dan perbuatan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Ramadan mendidik siapapun menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menghargai dan menghormati orang-orang lain. Bulan Ramadan adalah bisa mendidik dan mengajarkan kepada siapapun untuk menjadikan dirinya lebih hormat, lebih patuh kepada orang tuanya masing-masing. Bulan Ramadan bisa mengajarkan dan bisa mendidik siapapun untuk menjadikan diri kita, diri masing-masing, agar bisa berbuat sebaik-baiknya sehingga bermanfaat untuk orang yang lain. Bulan Ramadan pula siapapun bisa melakukan dan bisa berbuat untuk membuka dan terus membuka kebaikan demi kebaikan tanpa mencontoh dari orang lain terlebih dahulu, tanpa harus menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika siapapun harus menangis, ketika siapapun harus mengkhawatirkan dirinya, ketika siapapun harus takut kepada dirinya, maka takutlah, menangislah dan khawatirlah ketika bulan Ramadan itu pasti akan datang 11 bulan yang akan datang, tetapi kita belum tentu menemui bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang pantas kita tangisi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kita tidak punya bahan-bahan, apalagi kita tidak mempersiapkan bekal untuk mempersiapkan kita masing-masing ketika malaikatul maut itu mendatangi kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita merasakan hari ini Ramadan telah berlalu dari diri kita semuanya. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan tamu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Hari ini telah berganti bulan, hari ini telah beralih bulan, kembali kepada hari raya Idul Fitri. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya kemudian adalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu setelah Ramadan kita harus melakukan apa? Lalu ketika setelah Ramadan berlalu kita harus melakukan apa dan bagaimana? Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita memahami benar dan insyaallah ta'ala kita hanya mengingatkan bahwasanya ketika di bulan suci Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Allah memanggil dengan penuh kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan penuh kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah Tabaraka wa taala ma'asyiral muslimin rahimakumullah memanggil orang-orang yang dikasihi. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang disayangi tanpa pilih kasih dan tanpa pilih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah berharap agar hamba-hambanya menjadi orang-orang dan hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja berada. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hamba senantiasa melandasi dirinya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan apapun. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari setelah bulan suci Ramadan kita diingatkan, bukan saja diingatkan saja, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala ternyata selalu memerintahkan hamba-hambanya. Memerintahkan apa? Memerintahkan untuk senantiasa dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, memerintahkan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada dan kapan saja kita berada dan bagaimanapun keadaan kita selalu bertakwa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah bulan suci Ramadan adalah merupakan bentuk siapapun diwajibkan untuk merealisasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memanggil semuanya untuk merealisasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa realisasi kita, pelaksanaan kita untuk mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni beramal saleh dan insyaallah taala siapapun dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan sosok-sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan menjadi dan memperoleh muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana bentuk-bentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bentuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja ketika di saat dan pada di bulan Ramadan saja, tetapi ketika setelah bulan Ramadan dan ketemu dengan bulan Ramadan tetap menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Seperti apakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyuta'u fala yusa wa yuzkaru fala yunsa wa yuzkaru fala yukaffiru. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyuta'a fala yusa. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu ditaati, bukan dimaksiati, bukan saja di bulan suci Ramadan, tetapi ketika di bulan Ramadan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan kita dididik untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah bulan suci Ramadan tetap kita pun diperintahkan untuk mentaati Allah dan jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun maksiatnya jangan kita lakukan, apalagi yang besar, hingga kita mengkhawatirkan ketika kita bermaksiat dan siapapun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kematian siapapun tidak ada yang bisa mengetahui.
Dia khawatirkan siapa yang sedang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatul mautnya untuk menjemputnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bekal apa orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Persiapan apa yang dipersiapkan kepada seseorang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bentuk orang yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah wa yuzkaru fala yunsa. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri, bukan dikufuri. Ketika kita melihat diri kita masing-masing, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menanyakan kepada hambanya, nikmat mana yang masih kalian dustakan? Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita jujur, kita semuanya jujur. Ketika kita jujur, menghasilkan betapa kita banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita banyak dosanya kepada kedua orang tua kita. Betapa kita banyak dosanya kepada sahabat-sahabat kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkat gemblengan bulan Ramadan, mari kita rubah semuanya, mindset kita dan pikiran kita agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya mengucapkan berkali-kali memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba-hamba yang seperti ini layak ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambahkan nikmatnya. Akan tetapi siapa yang kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita camkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang layak ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang layak akan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang bersyukur adalah ketika orang itu mengakui bahwa seluruh nikmat datangnya yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak ada bisa orang yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya apabila kalian menghitung nikmat-nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian semuanya tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat-nikmatku. Hari ini hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini tidak ada lagi seorang anak yang kemudian durhaka kepada orang tuanya. Hari ini tidak ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jangan sampai ada anak-anak atau siapapun yang tidak sholat, tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jangan sampai tidak ada anak-anak yang tidak mau ngaji. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian bekal dengan apa? Dengan ilmu, dengan amalan. Bagaimana tidak pernah ngaji, bagaimana tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya merupakan daripada bekal semua orang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jangan sampai ada lagi daripada anak muda RW 07 khususnya yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga tidak berpuasa, bangga tidak sholat tarawih, bangga tidak sholat, naudzubillahi min dzalik, bangga
Anda tidak ngaji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat prihatin kalau ada anak muda yang seperti ini, masih seperti ini, apalagi melakukan kemaksiatan yang lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Semua nikmat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari ketika kita meminta, ketika kita bermunajat, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan, orang-orang yang bisa memanfaatkan apa dan menggunakan apa? Menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, badan kita sehat, punya kesempatan, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya sehat, insyaallah taala seterusnya sehat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Mari kita manfaatkan fisik kita, tubuh kita. Mari gunakan kesempatan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, adalah majelis-majelisnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kita datangi majelis-majelis di sana untuk beribadah secara berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak butuh yang lainnya seolah-olah seperti itu. Karena apa? Kita butuh makan, kita butuh air, kita butuh minum, kita butuh udara, tetapi dengan yang namanya ilmu, dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala, kita lebih butuh dengan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita setelah usainya bulan suci Ramadan? Yakni wa ayyuskara fala yukafiru, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah setelah bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita semuanya, setelah bulan Ramadan akan menemui kita insyaallah ta'ala 11 bulan yang akan datang. Apa yang harus ada diri kita? Yakni mari kita senantiasa tanamkan dan kita usahakan, kita upayakan agar kita selalu menjadi hamba yang istiqomah. Kita butuh dengan namanya istiqomah. Kita perlu dengan yang namanya istiqomah. Karena apa? Karena siapapun yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak pernah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasti paham dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa siapapun butuh jalan yang benar, siapapun butuh jalan yang lurus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamah, itulah istiqamah. Maka hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang senantiasa meminta, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sujud, bahkan sujudnya di malam hari, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus, agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dicintai seluruh aktivitas kehidupannya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati hamba, tetapkanlah, teguhkanlah hamba-Mu ini pada jalan yang lurus.
Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah upaya agar kita senantiasa dalam kondisi, dalam keadaan selalu istiqomah. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa dan selalu mengoreksi ketika kita ingin memperoleh hamba-hamba yang selalu istiqomah. Mengoreksi apa? Muhasabah diri, menghitung-hitung diri agar kita senantiasa bisa tahu kekurangan, kesalahan dan apapun yang pernah kita lakukan. Bahkan kita bisa menimbang baiknya hari ini atau buruknya hari ini, lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan hendaklah kalian mempersiapkan diri, memperhatikan tentang apa-apa yang akan kalian perbuat untuk hari esok, hari setelah kematian kita. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Selalu menghitung-hitung diri, selalu muhasabah diri, melihat kemampuan diri, melihat bahwa kita adalah sosok-sosok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innal insanu dhaifan. Kita semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lemah, dan ketika kita kondisi lemah seperti ini, setan tetap terus memburu kita, setan tetap senantiasa membujuk kita, setan terus akan merayu diri kita semuanya untuk menjadi teman-teman mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadi dan memperoleh hamba-hamba yang selalu dan senantiasa istiqomah, maka hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kalian bersama-sama orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi hari maupun di sore harinya, dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Perintah tentang apa? Perintah untuk senantiasa membersamai siapa? Orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mari kita bersama-sama mereka. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata lain, kalau kita membersamai mereka, mari ketika kita ingin berteman, kalau kita ingin bersahabat, bersahabatlah, bertemanlah dengan anak-anak atau orang-orang yang saleh dan salehin, dengan anak-anak yang saleh dan salihah, agar kita semuanya menjadi seperti mereka, memiliki ilmu, akhlak yang baik dan sebagainya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada pepatah Arab yang begitu mulia sekali, as-sabihu sahibun. Yang namanya sahabat bisa menarik, yang namanya sahabat bisa mempengaruhi, yang namanya sahabat bisa mewarnai diri kita. Hadirin sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita pun ketika setelah bulan Ramadan ini, mari kita cari teman-teman yang saleh, mari kita teman-teman yang dimana teman-teman itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya baik, pintar ngaji, pintar beribadah dan taat serta patuh kepada orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan diri kita hari-hari yang spesial bagi kita semuanya. Spesial apa? Spesial untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Spesial untuk apa? Spesial untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya
Marilah kita senantiasa dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan ridho dan mendapatkan kasih serta cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berdoa, memohon dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, bergantung, bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ya Allah, dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang kami senantiasa kami buat. Dosa-dosa itu adalah dosa besar ya Allah. Ampunilah seluruh kesalahan, kekhilafan, kekurangan dan dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba-Mu ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka senantiasa menyayangi hamba di masa kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba-Mu ya Allah yang benar adalah benar menurut Engkau ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu untuk mengikuti, melaksanakan, menegakkan yang benar itu ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah pula kepada hamba-Mu ya Allah yang salah adalah salah menurut Engkau ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini untuk menjauhkan sejauh-jauhnya perbuatan yang tidak Engkau ridhoi itu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Idkum mubarak wa saakum minal 'aidin wal faizin kullu an wa antum khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.